Halo Libra, ketemu lagi dengan saya Adia Baterika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Libra. Bukan main, hal mustahil yang kamu miliki ini buat semua orang tertegun diam. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaannya juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Eight of Wands, Nine of Swords, Ten of Pentacles, The Star, dan di sini ada King of Swords. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Eight of Wands. Saya merasakan ini tentang apa ya? Tentang perlindungan, tentang yang akan menyelamatkan kehidupan kamu. Tempat seseorang yang bisa ya buat kamu bergantung hidup. Ini bisa tentang kehadiran sosok seseorang ya. Sesuatu hal yang tidak kamu sangka, tidak pernah kamu duga. Ini cukup menggemparkan dan bikin kaget banyak orang ya. Ini bisa tentang kamu merasa apa ya, jangankan orang lain ya, kamu sendiri juga nggak nyangka, nggak menduga kamu bisa bertemu dengan seseorang yang bisa kamu andalkan. Yang bisa menjadi pelindung, penyelamat dalam kehidupan kamu. Itulah yang membuat orang tertegun diam, membuat orang ada yang iri, ada pro dan kontra, ada yang suka, ada yang tidak suka. Ini untuk sebagian kamu yang saat ini menjalani hidup ya masih sendiri dalam penantian. Dan saya merasakan ya ada sosok yang nantinya hadir yang benar-benar akan menjadi pelindung dan penyelamat kehidupan kamu. Ada sebagian kamu yang memang saat ini berada dalam titik terendah, di situasi dan kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Butuh seseorang, butuh teman, butuh bantuan, butuh sesuatu hal yang membuat kamu bisa kembali bangkit. Butuh support. Dan pada akhirnya di sini saya merasakan kamu benar-benar akan mendapatkan sesuatu hal yang membuat kamu itu lebih punya tujuan, merasa hidup lagi, merasa punya kehidupan lagi. Ya, mungkin awalnya di sini kamu merasa kehilangan arah, bingung mau ngapain, hidup yang mungkin tanpa tujuan, pernah gagal bisa,
pernah gagal, atau mungkin di sini gagalnya tidak hanya sekali, makanya kamu bingung, makanya kamu kayak nggak punya harapan, nggak tahu arah. Tapi pada akhirnya ada sosok yang akan nantinya banyak dampak positif yang akan dia berikan kepada kamu. Yang kamu rasa ini mustahil, karena kamu berpikir kayak sudah sering dibohongi ya, sudah sering di PHP, sudah sering menjalani hubungan yang toksik atau manipulatif. Oke, di sini ada Nine of Swords, dan tidak dipungkiri semua mata tertuju kepada kamu, semua membicarakan kamu karena hal yang kamu miliki ini, sesuatu hal yang kamu miliki ini. Banyak orang yang kayaknya nggak suka dengan peningkatan yang ada dalam kehidupan kamu, dengan perubahan. Ada mungkin teman yang iri, jangankan orang lain, bisa saja ada keluarga yang nggak suka dengan perubahan kamu, nggak suka lihat kamu bahagia, nggak suka lihat kamu sukses, nggak suka kamu kembali menjalin hubungan atau membuka hati atau punya keluarga yang baru lagi. Ada yang nggak suka, ada yang nggak bisa terima. Tapi apapun itu ya, itu konsekuensinya dalam hidup. Selalu ada aja orang yang nggak suka dengan apa yang kamu lakukan. Selalu ada aja orang yang nggak support atau nyalahin, atau kayak nggak suka aja kalau kamu itu bahagia, atau nggak suka aja kalau hidup kamu lebih baik dari dia. Ada yang seperti itu. Jadi kayak memang ada yang julid, ada yang nggak suka. Tapi ya itu sudah tidak menjadi sudah tidak kamu pikirkan. Yang saat ini kamu pikirkan ya bagaimana cara kamu untuk menjaga, mempertahankan apa yang sudah kamu miliki. Karena dalam hidup selalu ada ya hal-hal yang seperti itu konsekuensinya. Di saat kamu menjalani hidup sebagai orang tua tunggal, beda lagi. Ada juga sebagian kamu yang menjalani hidup sebagai orang tua tunggal, ada lagi yang meremehkan, meragukan, merendahkan. Ada yang seperti itu. Jadi banyak ya dalam hidup kayak serba salah aja, karena ada sebagian kamu yang memang di circle yang tidak tepat. Jadi makanya apa yang kamu lakukan, apa yang kamu pilih dan yang kamu putuskan salah aja di depan mereka, di hadapan mereka. Oke, ada yang seperti itu. Tapi ya udah, kamu udah nggak terlalu peduli ya tentang apapun yang orang lain nilai tentang kamu, tentang apapun yang orang lain pikirkan. Yang terpenting di sini kamu mendapatkan kebahagiaan, kenyamanan, ketenangan, itu aja. Ada Ten of Pentacles, saya melihat di sini akan ada peningkatan ya. Akan ada peningkatan. Ini juga kayaknya ada yang kayak mempertemukan ya, kayak ada yang mengatur pertemuan kamu dengan seseorang di sini. Oke, kayak ini bisa tentang perjodohan ya. Ada sebagian kamu yang memang dipertemukan atau dijodohkan, tetapi tepat, tetapi memang ada chemistry-nya, tetapi memang ada rasanya di sini. Ada. Dan ini juga adalah jalan takdir ya, keberuntungan. Ada seseorang yang melihat kamu ini adalah seseorang yang berbeda, dan dia menginginkan kamu masuk ke dalam keluarganya. Bisa juga ini. Oke, ada. Saya melihat di sini ada Ten of Pentacles, orang yang cukup berpengaruh. Oke, berpengaruh di sini, yang pengen kamu masuk ke dalam keluarganya. Oke, itu juga adalah keberuntungan ya. Hal-hal yang tidak kamu sangka, itulah kenapa kamu merasa ini adalah sesuatu hal yang mustahil yang kamu miliki, yang kamu juga merasa ini bener nggak ya, ini mungkin nggak ya. Ada perasaan-perasaan seperti itu. Tapi inilah yang akan kamu dapatkan, kehidupan keluarga yang luar biasa, yang berpengaruh, yang kayak kayak mampu mengangkat derajat kehidupan kamu yang cukup signifikan, dan perubahan yang sangat drastis di sini. Itu tadi, seseorang yang bisa menjadi pelindung, penyelamat,
dalam kehidupan kamu, hal yang nggak pernah kamu sangka, hal yang nggak pernah kamu duga dalam kehidupan kamu. Di sini ada The Star. Ini juga tentang salah satu hal yang menjadi impian, menjadi harapan, menjadi doa yang akan bisa terwujud. Ini tentang kamu benar-benar bisa keluar dari kesedihan, keterpurukan, penderitaan. Oke, dan bahkan yang kamu dapatkan ini melebihi dari ekspektasi kamu, melebihi apa yang menjadi doa kamu. Oke, ini luar biasa. Jadi jangan berpikir nggak mungkin, nggak bisa, nggak mampu. Karena hidup penuh dengan keajaiban ya, hal-hal yang mustahil terkadang. Terkadang pikiran kamu juga tidak sampai ke situ, tetapi itu yang kamu dapatkan. Di saat semua terjadi, barulah kamu menyadari ternyata semua yang terjadi dalam kehidupan kamu itu punya alasan. Pernah kecewa dulunya, pernah sakit hati dulunya, pernah dikhianati, tetapi ternyata ada sesuatu hal yang luar biasa untuk kamu, sesuatu hal yang kayak di luar pikiran, di luar dugaan ya, sesuatu hal yang sebenarnya tak pernah terpikirkan, tetapi itu yang akan kamu dapatkan. Di sini ada King of Swords. Ini juga tentang seseorang yang akan benar-benar mampu berdamai atau benar-benar bisa menerima tentang apapun yang terjadi di masa lalu kamu. Ada sebagian kamu yang memang punya masa lalu yang mungkin cukup kelam, atau mungkin pernah gagal, pernah punya hubungan yang mungkin menjadi orang ketiga atau hubungan yang terlarang, apapun itu ya. Ada seseorang yang benar-benar mampu menerima kamu dengan segala kelebihan dan kekurangan dalam kehidupan kamu. Dan artinya itu adalah ketulusan ya, artinya itu adalah niat yang baik. Dan setiap orang pasti pernah punya masa lalu, tidak terkecuali dia juga seperti itu. Tapi di sini ya kamu dan dia sama-sama mampu untuk saling menerima, saling menghargai tentang apapun yang pernah terjadi dulunya, untuk ya tidak mengungkit-ungkit lagi. Ya udah, yang lalu biarlah berlalu, yang saat ini yang dia lihat adalah kamu yang sekarang dan kamu yang kedepannya. Begitu juga kamu juga lihat dia yang sekarang dan kedepannya. Karena setiap orang berhak punya masa lalu ya, dan berhak untuk punya masa depan yang lebih baik lagi. Oke, itu yang saya lihat. Artinya ada seseorang yang benar-benar mampu menerima kamu tentang apapun yang terjadi di masa lalu kamu. Oke, kita lanjut. Di sini ada Be Real. Di sini juga ada How You're Feeling. Ada Walk Through Your Feeling. Take a Reality Check. Di sini Go For It. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat ini tentang sesuatu hal yang akan menjadi kenyataan ya. Sesuatu hal yang mungkin menjadi impian, harapan, doa, ya salah satu dari hal itu yang benar-benar akan terwujud nyata. Sesuatu hal yang kayaknya kamu pikir mustahil, nggak mungkin, tetapi ini benar-benar terjadi dalam kehidupan kamu. Mendapatkan kehidupan yang luar biasa, mendapatkan kehidupan yang mungkin semua orang inginkan, dan mungkin tidak semua orang bisa memilikinya. Itu yang akan kamu dapatkan. Ya, tidak dipungkiri ya, saya merasakan tetap ada keraguan, tetap ada ketakutan, ada kekhawatiran di saat ada seseorang yang hadir dalam kehidupan kamu yang mungkin ingin berkomitmen, yang mungkin ingin melamar. Ada ketakutan, itu wajar sih, itu normal karena mungkin pernah gagal, pernah disakiti juga dulunya. Jadi itu adalah
sebagai benteng ya, kewaspadaan dalam diri kamu untuk tidak salah dalam memilih, untuk tidak salah dalam menilai. Tapi pada akhirnya di sini saya melihat ya, kamu punya intuisi, kamu punya feeling. Ini baik enggak untuk kamu? Kamu sudah lebih bisa merasakan, kamu sudah lebih peka, oke? Dan tentunya kamu harus mampu untuk lebih menyatukan antara hati ya dan pikiran. Tetap realistis, oke? Tetap realistis untuk bisa memilih apakah ini baik atau tidak. Artinya kamu tahu kapan harus menggunakan hati dan perasaan kamu, dan kapan kamu harus menggunakan logika dan realistis. Oke, artinya kamu sudah punya insting, intuisi untuk bisa tahu ini baik nggak untuk kamu. Jadi tidak selalu melihat sesuatu itu hanya dari satu sisi saja, tetapi lebih melihat keseluruhannya dari sudut yang berbeda. Karena kita tidak pernah tahu ya, dilihat dari satu sisi ya berbeda, dilihat dari sisi lain berbeda juga. Jadi kamu harus mampu untuk melihat dari seluruhnya. Karena tentang pernah punya masa lalu, pernah gagal, tetapi di sini ada yang dia lakukan tentang masa depan, tentang sesuatu hal yang dia perjuangkan. Itu kamu harus mampu melihat semua itu, tidak hanya memutuskan sesuatu hanya berdasarkan berdasarkan kata-kata orang, mungkin pendapat orang, tidak seperti itu. Jadi di sini kamu yang harus mampu untuk melihat keseluruhannya. Meskipun terkadang ada juga ya sebagian kamu yang melihat mungkin masa lalu yang sepertinya kamu sulit untuk menerima, tetapi dengan kegigihannya, dengan apa yang dia buktikan, dengan apa yang dia berikan kepada kamu, itu mampu untuk meluluhkan perasaan kamu, dan pada akhirnya dia benar-benar mampu menjadi pelindung, penyelamat dalam kehidupan kamu. Oke, jadi ya kita tidak bisa langsung berpikir negatif ya tentang seseorang yang punya masa lalu yang mungkin kelam atau mungkin negatif, karena dia berhak ya punya kehidupan yang baru. Dan di sini sesuatu hal yang dia berikan untuk kamu itu benar-benar mampu ya sampai ke hati kamu, membuat kamu itu yakin dan percaya bahwa ini adalah yang terbaik. Jadi selalu ada keraguan, selalu ada ketakutan. Jadi itu hal yang wajar, itu adalah hal yang normal. Jadi tetap ya, kamu harus berani untuk melangkah. Jangan sampai ketakutan atau kekhawatiran itu nanti membuat kamu nggak melangkah, nggak berani, atau terhambat langkah kamu. Jangan sampai. Kamu harus mampu untuk kendalikan perasaan-perasaan negatif itu. Kamu harus mampu untuk mengendalikan ketakutan, kekhawatiran. Kamu harus mampu, karena jangan sampai itu menghambat aliran cinta, menghambat pertumbuhan dalam jiwa kamu. Jadi lepaskan pikiran-pikiran negatif itu, lakukan. Oke, lakukan, melangkah, yakin langkah yang kamu ambil ini adalah yang terbaik untuk kamu. Karena di sini kamu sudah mampu untuk lebih menyatukan antara hati dan pikiran kamu untuk bisa memilih dan memutuskan ini adalah yang terbaik. Jadi di sini kamu lebih menjalani hidup, lebih mengikuti alur kehidupan, dan di situ akan ada keberuntungan, akan ada kemudahan untuk kamu. Meskipun nanti selalu ada aja ya terkadang hal-hal yang terjadi di luar kendali, tapi di sini kamu mampu untuk mengendalikannya. Dan kamu mampu untuk benar-benar sampai di tujuan kamu. Oke, segini dulu readingannya. Semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur. Untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau mungkin dalam kegalauan, apapun ya yang saat ini sedang kamu jalani, apapun yang saat ini sedang menimpa kamu, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap berani menghadapi kenyataan apapun yang mungkin tidak mudah ya. Yakin semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke?
Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di reading selanjutnya. Bye.